ditiru boleh ya, ditiru aja. Kan kerjanya halal orang. Oh my god guys, itu bagi aku laki-laki yang kasih surprise yang pernah terbaik bagi aku tuh dia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel IRC Pemburu Dolar. Oke, so di video kali ini aku mau nyapa kalian dulu lah ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya guys. Aku minta tolong banget ya. Buat yang sudah mampir dan selalu mampir, terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga kita sama-sama sukses. Buat kita yang mengejar monetasi, buat kita yang mengejar kesuksesan di YouTube, semoga kita sukses sama-sama ya, amin. Jadi buat yang hanya menonton saja, semoga semua video-video aku bermanfaat buat kalian ya guys, amin. Oke guys, jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang kehidupan orang yang bukan citizen Singapura ya, kayak aku gitu, bukan Singaporean, maksudnya orang perantau, bagaimana hidup di sini gitu. Jadi aku membicarakannya itu tentang kehidupan yang di sini itu sesuai yang aku tahu aja ya. Mungkin kehidupan itu berbeda-beda ya, beda orang, beda lagi kayak gimananya ya kan. Jadi aku menceritakan bagaimana kehidupan aku di sini ataupun dengan orang-orang yang udah di sini yang aku kenal gitu ya, maupun mereka dari Indonesia, dari Filipina, dari India, dari mana-mana aja lah ya, yang mereka merantau di sini gitu. Jadi aku to the point aja ya, nggak usah banyak bebek-bebeknya gitu. Waktu aku menceritakannya dari mulai aku menikah ya. Aku menikah sama suami aku, itu aku menikah di Singapura. Aku bukan menikah di Indonesia. Jadi aku menikah di sini ya. Aku nggak tercatat di Indonesia, aku tercatat menikah tuh di sini gitu. Dan aku membawa anak aku yang pertama. Anak aku yang pertama itu bukan dari anak suami yang sekarang. Itu anak tiri ya. Itu dari suami aku yang pertama. Jadi ini adalah suami yang kedua. Jadi sebelumnya aku belum pernah menceritakan bagaimana hidup aku belum pernah menceritakan yang sebenarnya ya. Jadi ini saatnya aku menceritakan yang sebenarnya. Jadi aku membawa anak aku dari Indonesia gitu. Jadi dia yang anak pertama, yang sekarang udah SMP, itu bukan anak dari suami aku yang sekarang. Tapi suami aku nggak pernah menganggap anak aku itu anak orang lain gitu, atau anak tiri, atau anak angkat lah gitu. Dia nggak pernah menganggap sama sekali. Dia bahkan kalau sama anak aku tuh kayak deket banget gitu guys. Ibaratnya tuh kayak bukan anak lagi, udah kayak temen gitu sama anak aku itu. Aku kalau ngeliat mereka ngobrol itu kayaknya asik aja gitu. Kalau dibilang marah, pernah marah kalau misalnya anak aku nggak mau dengerin apa kata aku gitu. Selama ini aku boleh aku hitung berapa kali dia marah sama anak aku. Baru 3 kali aja guys. Kalau misalnya aku marah, nanti dia yang ini, kayak waktu dia masih SD ya, misalnya waktu masih kecil itu, waktu dia belum punya adik, aduh bandelnya minta ampun guys. Mukul-mukulin aku, apa yang ada di tangan dia boleh dilempar, mau handphone kayak mau apa dilempar aja ke aku. Nggak ada sebab, nggak ada apa, aku nggak ada marah-marahin apa-apa, datang atau kau dia suka gitu tuh. Nggak tahu ya, mungkin pembawaan dia waktu masih di Indonesia berteman sama yang nakal atau yang udah kebiasaan kayak gitu, aku juga nggak tahu ya. Jadi waktu sampai di Singapura, akunya tuh sampai biru-biru badan aku guys, dipukulin sama dia. Tapi itu dia masih kecil, masih umur 6 tahunan loh batas.
6 tahun apa 5 tahun gitu ya aku bawa ke sini. Kalau nggak salah dari 5 tahun apa 6 tahun gitu, aku udah lupa. Aku orangnya nggak pengingat ya guys kalau yang kayak gitu tuh. Dan sekarang dia udah kelas 1 SMP, sekarang umur dia 12 atau 13 tahun, aku juga lupa. Aku tuh nggak pernah inget guys, karena umur aku aja aku nggak inget. Kalau ditanya umur aku sekarang nggak tahu, entah 34, entah 35, entah 36, aku juga nggak tahu. Aku lupa, pokoknya aku kelahiran 1988. Jadi suami aku waktu itu aku suka pukul anak aku ya, karena aku udah mangkel banget, aku dipukulin, terus aku ambil hanger gitu, aku sabit aja ke badan dia kan, nanti langsung dia kejar, dia ambil anak aku, dia gendong, dia lariin gitu. Itu banyak kali dia nyelamatin anak aku itu. Tapi dia ada marah waktu dia udah besar inilah, yang ibaratnya aku nih seorang ibu gitu, tapi kalau misalnya dia nggak, misal dia pulang ke rumah lambat gitu, terus akunya marah-marah, nanti dia ngelawan balik, nah itu suami aku marah. Dia bilang, kamu nggak boleh kayak gitu sama ibu kamu itu udah ngelahirin kamu susah payah gitu. Terus aku pernah cerita gitu, aku ngelahirin anak aku itu nggak didampingin suami, aku didampingin adik, nggak didampingin mantan suami ya. Jadi memang pernikahan aku sama suami pertama itu, dari pertama aku akad nikah sampai aku cerai itu kayaknya nggak ada keharmonisan gitu. Padahal dia itu teman aku guys. Jadi aku nikah sama dia itu di saat aku lagi stres-stresnya sama mantan pacar aku yang aku pernah gosipin di vlog sebelumnya ya. Aku stres gitu sama, waktu aku stres putus sama mantan pacar aku yang pelaut itu ya. Jadi aku tuh kayak nggak punya kayak life itu, kayak hidup itu kayak nggak ada gunanya gitu, biasa lah ya, cabe-cabean. Waktu itu aku masih kuliah perawat semester 3 atau 4 gitu. Terus aku ketemu dia gitu, teman lama sih, teman-teman nongkrong waktu aku masih SMA. Tapi waktu aku masih SMA, mantan suami itu udah kuliah ya, dia tengah lagi nyusun skripsi gitu. Teman-teman nongkrong waktu di rental komputer gitu, jadi dia suka nongkrong di tempat temennya karena temennya itu punya rental komputer gitu. Jadi kalau dia bikin skripsi waktu itu ya di rental komputernya temennya itu gitu. Jadi aku kalau misal waktu SMA bikin tugas gitu, di situ ketemunya ya. Jadi dia tuh teman lama lah. Jadi setelah kita nggak ketemu gitu, terus waktu aku putus sama yang pelaut itu, akunya stres banget gitu kan. Nggak taunya ketemu dia gitu di mall. Wani apa kabar, bla 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 gitu kan. Ya udah, abang tukaran nomor lah segala macem. Oke lah, jadi udah tukaran nomor. Waktu itu kita ketemunya di luar bioskop, aku keluar nonton, dia mau masuk nonton sama orang-orang proyek dia. Waktu itu dia kerja di batubara. Jadi aku tuh orangnya ya, aku paling nggak bisa ngelihat orang yang kerjanya itu kerja proyek gitu, proyek jalan kah, proyek minyak kah, pelaut kah, batu bara kah, itu aku nggak bisa denger gitu, aku langsung gitu guys. Ya, karena mereka gajinya kan gede daripada PNS ya. Jadi waktu aku pernah komen tuh di Instagram ya, tentang orang yang mengejar banget sama abdi negara, kayak sampai memalsukan identitas yang mengatakan mereka itu tentara lah, polisi lah gitu ya kan. Jadi aku pernah komen ikutan. Sebenarnya aku orang yang jarang komen gitu, nggak tahu akhir-akhir ini aku suka komen, mungkin aku ingin menarik simpati orang, aku juga nggak tahu ya, mungkin iya. Nah, jadi aku bilang waktu aku zaman aku kuliah
perawat, aku ambil S1 perawat ya. Zaman aku kuliah itu polisi sama tentara, brimob segala macam, abdi negara lah, PNS gitu ya. Banyak banget yang ngedeketin guys. Pada zaman dahulu itu tahun 2007 ya, 2007 aku mulai kuliah. Dari tahun 2007 itu bukan zaman sosmed waktu itu ya. Kalau kenalan sama orang adalah Facebook ya, tapi aku nggak. Waktu itu aku punya Facebook tapi aku nggak pernah main gitu. Mungkin kalau mau main Facebook itu mungkin waktu itu main Facebook cuman bisa di apa namanya, di wartel ya, warung telkom, wartel itu nelpon, warteg tuh warung Tegal, warung apa sih, warung internet gitu, aku lupa. Udah lama kali guys, 2007 guys. Sekarang udah berapa? Udah 2023 2023. Oh, jadi dulu itu kalau mau main Facebook harus ke pakai komputer gitu. Nggak, pakai handphone itu udah bisa mungkin tahun berapa ya, nggak tahu. Cuman kalau akunya tahu pakai handphone itu kalau nggak salah tahun 2011 atau 2010 gitu ya. 2010 aku taunya gitu. Kalau bisa buka pakai handphone, aku nggak tahu lah sebelumnya udah bisa, aku nggak tahu karena aku orangnya nggak sosial media banget gitu. Jadi kalau misalnya aku kenalan di sosial media itu aku nggak ngeh, aku nggak mau gitu. Jadi aku orangnya dulu waktu kuliah aku tuh suka nongkrong gitu. Jadi di Jambi itu ada sungai Batanghari, jadi ada Ancolnya. Jadi bukan Jakarta aja ya ada Ancol, Jambi pun ada Ancol. Jadi aku nongkrong sama teman-teman aku gitu. Aku bukan teman-teman lah, aku cuma bertiga doang berteman ya, 2 laki-laki teman kuliah. Jadi suka nongkrong di situ. Tapi yang collab banget itu ya, maksudnya bukan collab sih, maksudnya yang deket banget itu yang my god, Michaela please lah, stop it, Bo. Kita dekat banget, 3 orang tuh deket banget, tapi kita 3 orang itu memang deket ya. Tapi yang selalu keluar setiap malam boleh dikatakan tuh cuma berdua aja, aku sama Ega namanya. Jadi aku selalu keluar sama Ega ini. Jadi kalau aku sama Ega itu kalau keluar ya gimana ya, nongkrong di situ. Jadi di situ tuh tempatnya orang nongkrong memang guys gitu. Jadi orang dari mana-mana mau santai sambil minum es tebu, sambil makan jagung bakar. Nah, jadi di situ mungkin kalau sekarang udah banyak makanan kali ya. Udah lama banget aku nggak pulang. Mungkin ada bakso bakar dan segala macam bakar, mungkin udah banyak di situ, segala macam makanan viral mungkin sudah ada di situ. Cuman waktu itu cuman ada roti bakar sama jagung bakar doang, atau bakso, mie ayam, sate gitu aja ya. Jadi kalau misalnya orang-orang pulang proyek gitu ya, orang-orang dari migas lah atau apa segala macam, atau kalau pelaut jarang nongkrong di sana guys. Kalau pelaut itu nongkrongnya di klub atau karaokean mereka ya. Jadi pokoknya kalau aku nongkrong sama suami lagi sama temen aku tuh dari jam 9 malam sampai ke atas gitu. Duduk boleh berjam-jam di situ loh. Duduk di situ, nanti kalau ada orang misal ada mobil proyek gitu, kita boleh ngeliat dong mobil proyek tuh kayak gimana. Aku tuh saking doyannya sama orang-orang begitu tuh, aku tuh jeli banget gitu. Oh ini proyek migas, oh ini proyek batu bara, oh ini proyek, ini udah tahu gitu guys dari mobil mereka. Kan mobil mereka itu belakangnya kayak mobil-mobil apa sih namanya ya, Ford ya. Lama banget aku udah gak tahu lagi. Mobil L300 ya, atau L200, nggak tahu lah pokoknya. Wah, mobil proyek gitulah. Aku tuh tahu aja tuh. Tapi aku nggak pernah.
digangguin bocil guys. Jadi apa namanya, jadi aku misalnya ya, tapi nggak tiap malam juga sih ya ketemu orang-orang kayak gitu gitu. Cara aku kenalan tuh gimana ya aku kalau misalnya di Ancol gitu ya, kalau misal kenalan mungkin aku duduk cari, kita jalan gitu berdua sama teman aku, ini laki-laki loh teman aku ya, tapi dia support aku untuk dapetin cowok-cowok yang kerja proyek gitu. Jadi nanti kecipratannya ke dia gitu. Kalau misalnya mau jalan-jalan, misalnya mau pakai mobil, aku ngisiin minyak dia lah gitu. Atau lagi nongkrong ya aku pakai uang aku, nggak pakai uang dia, nggak pernah pakai uang dia guys. Kalau nongkrong uang aku aja pokoknya. Jadi dia kecipratannya di situ aja gitu. Kalau misalnya ketemu misal orang proyek itu ngajak ke klub gitu ya, waktu itu aku suka ke klub waktu itu ya, tapi aku nggak minum loh guys, aku pun nggak ngerokok. Apa namanya, jadi aku nggak minum, aku nggak ngerokok. Jadi kalau misalnya laki-laki ngelihat perempuan di klub, ya bukan baik-baik lah ya, mungkin ibaratnya tuh, wah ada satu cewek nih yang nggak mabuk ya, aku nggak minum ya, atau jadi kayak punya apa ya, punya kelebihan tersendiri di antara perempuan lain yang ada di dalam gitu. Tapi kalau misalnya mereka yang sudah terkonten sama alkohol atau apalah itu ya, ya mungkin mereka nggak fokus ke nggak akan fokus sama perempuan yang nggak mabuk gitu ya, yang atau cuma duduk diem aja gitu. Mungkin kalau orang yang sudah mabuk mungkin nggak ngeliatin orang itu gitu, yang dia yang ngeliatin yang gitu ya. Jadi untungnya kalau misal masuk klub kita nggak ngerokok, nggak minum gitu ya, yang deketin pun orang-orang yang sadar guys ya. Kalau orang yang nggak sadar itu mereka nggak akan melihat perempuan yang kayak gitu. Yang dilihatnya seksi lah, yang goyangnya goyang-goyang gimana. Aku ikut goyang-goyang aja kalau misalnya lagi mau goyang ya goyang. Kalau misalnya aku lagi pengen mau cari, ibaratnya itu pengen kenalan sama laki-laki gitu, aku ya duduk diem aja gitu. Nanti ada aja yang alasan, misal laki-laki itu alasan datang, sendirian aja deh. Oh enggak, sama temen gitu. Oh nanti kalau misal aku bilang kalau misalnya aku nggak srek nih sama orang itu, aku bilang enggak, sama cowok aku gitu. Padahal dia teman aku aja. Tapi kalau misalnya aku srek sama orang itu, aku bilang sendirian aja deh. Enggak, sama teman gitu. Teman apa pacarnya gitu kan, karena laki-laki kan. Enggak, teman kok ya, kenalan gitu. Kenalin nih teman aku. Dari situ nanti kenalan gitu kan. Jadi intinya aku masuk ke dalam situ, aku tapi tetap pengen punya value gitu ya. Aku bukannya aku mengatakan aku cewek baik-baik gitu. Yang namanya orang udah masuk klub itu nggak ada yang baik ya. Bisa dikatakan aku sering masuk ke klub guys, tapi cuman gitu-gitu doang sih. Kalau misal aku kepengen kenalan, karena waktu itu aku pacaran ibarat sebentar-sebentar aja gitu. Aku tuh orangnya gini, aku tuh susah untuk jatuh cinta sama orang gitu. Tapi kalau aku udah jatuh cinta, aku harus butuh waktu untuk ngelupain gitu ya. Jadi kalau aku misalnya aku putus cinta terus aku stres gitu ya, aku pengen ngelupain, aku maunya perginya ke klub gitu guys. Bocil ya Allah. Terus ya gitu-gitu aja sih kenalannya ya sama orang.
Aku sebenarnya mau nyeritain apa, ceritanya kemana ya kan, gak apa-apa lah ya, cerita tentang kehidupan gitu. Kayak gimana nya aku dulu. Jadi kalau misalnya kenal sama orang, oh kerja ya dek, atau sekolah atau kerja atau kuliah gitu, pasti itu pertanyaan laki-laki ya. Kalau misal kita kenalan, aku bilang kuliah dong, bangganya kuliah di mana? Oh aku kuliahnya di sini-sini. Oh pokoknya aku harus jaga value aku gitu untuk ngedapatin orang yang high. Ya aku bukan maksudnya high itu di mata aku ya guys. Jadi orang-orang yang punya gajinya di atas 10 juta tahun 2008 itu, dari 2008 ya, 2007 lah, dari 2007 tuh bagi aku orang yang kerjanya proyek yang udah di atas 10 juta, bagi aku itu udah, untuk aku itu orang yang high untuk aku ya gitu. Jadi aku harus jaga image aku harus jaga value aku gitu. Jadi aku demi Allah ya guys, aku masuk klub aku nggak merokok, aku nggak minum, karena memang nggak bisa gitu. Atau bukan atau sih, memang aku nggak ada niat ya, nggak ada niat sama sekali untuk mencoba gitu. Terus itu kalau orang-orang proyek ya. Terus kalau misalnya orang pelaut ini, dari itu aku ceritanya kalau misalnya kenalan sama orang proyek. Terus kalau misalnya aku kenalan sama pelaut gitu, aku tuh mereka jalan dengan orang biasa pun aku udah bisa bedain ini pasti orang pelaut gitu. Karena memang aku kayaknya sebelum aku putus sama yang terakhir pelaut itu ya, aku putus nyambungnya sama pelaut doang. Putus sama pelaut ini, sama pelaut itu, sama pelaut ini, sama pelaut itu gitu. Jadi aku udah tahu gitu kayak gimana stylenya orang pelaut gitu. Terus waktu itu aku pernah kenalan sama pelaut, orang-orang dari Jawa ya. Jadi kapal mereka itu jalannya Jambi, Singapura, Malaysia, Jambi lagi gitu. Jadi jalannya segitiga gitu. Jadi kalau dari Jambi mereka bawa batu bara ke Singapura, dari Singapura mereka bawa pasir ke Malaysia, dari Malaysia mereka kosong balik ke Jambi gitu. Kapalnya kayak gitu ya. Jadi mereka tarik tongkang gitu. Kapalnya kapal takbut. Waktu itu aku makan di KFC. Ya, aku makan di KFC. Terus KFC itu kan di tepi ya. Jadi ada laki-laki lewat, tiga orang. Terus aku bilang sama adik aku, pasti itu orang kapal. Kita aku bilangnya orang pelaut itu orang kapal. Pasti itu orang kapal lah gitu. Terus aku bilang aku harus kenalan sama orang itu, gimana caranya ya. Terus ya udah, aku makan, terus aku ngeliat mereka ngerokok gitu di luar mall. Karena KFC biasalah pakai kaca gitu ya, dindingnya dinding kaca. Mereka merokok di luar, aku liatin aja. Terus aku liatin mereka kemana, ketaunya hilang guys. Ya udahlah, dalam hatiku kalau misalnya jodoh ya jodoh, konon jodoh aku pasti ketemu sama orang itu gitu. Terus aku keluar dari KFC, aku ngeliat mereka ada duduk di Jeko. Ngeliat mereka duduk di Jeko. Terus aku ini sebenarnya udah mepet loh guys, mau masuk kuliah ya. Terus apa namanya, gimana ya caranya ini, aduh ini udah mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit gitu aku harus masuk kuliah ya. Bodo amat, udah mati aku ya. Aku pergi aja ke Jeko guys, masuk juga aku ke Jeko, tapi aku mau beli donat, beli donat aja, mau dibungkus gitu, mau take away ya. Udah mati aku kalau misalnya donat aku langsung direct, langsung dapat, langsung bayar, langsung pulang. Oh ya udah, aku pesen minum aja gitu kan.
beli donat setengah karton yang kecil itu, terus sama beli air. Kalau air kan aku nunggu gitu kan, jadi aku nunggu aku sambil ngeliatin dia ngeliatin juga gitu kan, dia ngeliatin. Terus dia panggil aku sini gitu, terus aku pura-pura aja dong lihat belakang. Kamu katanya. Saya, aku bilang iya. Ya udah aku dateng dong. Kok bisa-bisanya mereka manggil aku gitu ya. Terus ya, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, bisa minta tolong. Minta tolong apa ya? Karena waktu itu aku pakai baju perawat loh guys. Mungkin karena baju juga kali ya, mungkin nggak tahu. Karena aku mau masuk kuliah ya kan. Jadi aku pergi ke mall itu lagi menunggu jeda untuk masuk kuliah aja gitu. Zaman dahulu kala kalau misalnya apa nge-mall aja kerjanya kalau nungguin jam, karena mau masuk ke jam berikutnya itu lumayan 2 jam 3 jam kadang nunggu ya. Kadang kan suka-suka hati dosen aja mau jam berapa masuk, nggak sesuai schedule ya kan. Terus iya, aku mau minta tolong sama kamu katanya. Minta tolong apa mas gitu kan. Aku bilang, dia bilang ini, boleh minta tolong nomor kamu? Aku bilang, aku tersipu-sipu gilanya aja aku ya kan. Aku bilang, oh boleh gitu. Terus aku bilang, sinilah nomornya biar aku miss call gitu. Nanti berarti aku kalau ngambil nomor aku, nanti kok nggak miss call aku ya kan, aku yang rugi ya kan. Entah nanti nomorku dikasihnya ke orang lain ya kan. Aku kan maunya sama orang ini gitu. Jadi kebetulan orang yang aku mau itu memang dia yang ngomong sama aku ya, karena aku ngeliatin dia gitu. Terus sama-sama tatapan gitu ya udah. Terus ya udah, aku ambil nomor dia, terus aku langsung direct miss call ke dia. Terus aku bilang ya udah aku duluan ya gitu, aku mau masuk kuliah gitu. Oh ya, nanti kalau aku telepon, aku SMS, jangan lupa ya diangkat atau dibaca atau dibales katanya. Oh, aku bilang gampang gitu. Ya udah aku pulang, aku pergi masuk kuliah. Terus malamnya dia langsung aja nelpon, guys. Hai katanya, kamu tahu aku kan? Aku bilang iya tahu lah. Aku bilang aku kan nyimpen nomor kamu gitu. Besok ada acara nggak? Terus aku bilang, oh besok aku kuliah gitu, tapi kalau misalnya Sabtu aku nggak kuliah. Kalau mau Sabtu ya katanya. Oke, bolehlah Sabtu katanya. Sabtu kita ketemuan gitu. Oke, di vlog ini aku cerita ini dulu lah ya, nanti yang ini terpisah lah ya. Aku lagi semangat banget cerita masa lalu guys. Ya udah katanya hari Sabtu, ya udah kita ketemu hari Sabtu, kita ketemuan di situ juga. Terus kita ketemu di Jeko itu juga ya, karena Jeko aja sih yang tempat nyantai ya kan, untuk ngobrol-ngobrol sambil minum kopi ya kan. Terus dia tanya, sebelumnya aku bilang, kamu datangnya sama teman-teman atau kamu sendiri? Ya aku sendirilah, orang aku mau temunya sama kamu gitu kan. Aku oh ya udah gitu. Terus tahu-tahu dia bilang malam ini kapal aku berangkat katanya. Hah? Waduh, baru ketemu udah berangkat. Iya, karena memang loadingnya di sini cepet katanya gitu. Palingan di sini kita 5 hari 7 hari aja udah berangkat itu. Karena kapal yang mantan aku dulu itu, karena mungkin karena dia lock ya, maksudnya dia balok. Dia waktu itu kapalnya kapal balok, jadi kalau nunggu loading itu bisa satu bulan atau 2 bulan. Jadi dalam satu trip itu mereka dalam 1 bulan atau 2 bulan baru satu trip doang guys. Tapi kalau dia ini 5 hari atau 7 hari aja udah satu trip. Mana jalannya keluar lagi ya kan ke Singapura, gimana nggak kencang itu uangnya ya kan. Terus aku bilang, hah beneran? Iya. Oh jadi maksudnya apa nih? Ya aku nggak banyak waktu sih sebenarnya gitu kan, tapi aku pengen ketemu sama kamu, mau ngobrol-ngobrol gitu. Ya kalau misalnya mepet waktu kan bisa next time, kamu kan datang lagi, aku gituin. Palingan mereka berangkat sekitar 2 mingguan gitu, 2 mingguan lah ya, atau 10 hari gitu, terus pulang lagi, masuk lagi ke Jambi gitu. Nggak apa-apa lah, nanti takutnya hilang katanya gitu kan. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol,
Di situ mungkin sekitar 2 jam, terus dia pamit. Dia bilang, ya udah sorry ya, minta maaf banget, kayaknya kayak diburu-buru waktu banget katanya gitu kan. Ya nggak apa-apa sih. Terus dia bilang, nanti kalau kapal aku nyampe kita ketemuan lagi boleh? Aku bilang boleh banget dalam hati aku. Ya udah, terus next kapalnya datang, dia langsung call dong. Dia bilang, dia panggil aku Eka. Eka, kapal aku baru nyampe nih katanya, kita baru sandar katanya kan. Nah, jadi kita mau sandar kapal dulu, nanti kalau sudah settle terus aku siap-siap, aku mau ke darat katanya. Tapi kita ke darat rame-rame gitu sama teman-teman, kita mau cari hiburan katanya kan. Kalau kamu mau join aja gitu. Terus aku bilang, mau kemana? Aku udah tahu sih mereka pasti mau karaokean ya kan. Mau karaokean di situ aja di mall kemarin yang di atas katanya. Emang ada karaoke? Aku bilang, memang aku nggak tahu sih kalau ada karaoke di situ. Dia bilang di lantai 4. Aku tahunya di lantai 4 itu adanya bioskop. Rupanya di opposite-nya itu, di seberangnya bioskop itu ada karaoke, rupanya ada KTV. Aku nggak tahu guys. Emang ada karaokean di situ? Ada katanya di atas lantai 4. Oh iya kah, aku tahunya cuma bioskop doang, aku bilang gitu kan. Mau nggak? Kalau mau join aja nanti katanya kan. Jam berapa? Aku bilang jam 3. Oh ya udah, aku kebetulan di hari itu schedule kuliah aku memang sudah sampai jam 2. Sebenarnya masih ada jam 4 sore, tapi dosennya nggak bisa datang, diganti hari lain. Terus aku bilang ya udah, kita ketemu gitu kan. Terus jam 3 aku orang yang tepat waktu ya guys. Jadi kalau misalnya orang bilang jam 3 atau sebelum jam 3 aku udah datang. Apalagi orang yang pengen aku temuin ini adalah orang yang excited banget, aku pengen ketemu gitu. Terus ya udah ketemu, langsung diajak dong ke atas gitu. Ya udah, kita karaokean, nyanyi ya biasalah. Itu si teman-temannya ambil perempuan di sana ya untuk nemenin mereka gitu. Jadi aku tahu dunia malam dan segala macam itu ya dari kayak gitu guys, dari nimbrung dengan orang lain. Jadinya aku tahu gitu bagaimana kehidupan dunia malam tuh kayak gimana ya, taunya dari kayak gitu, join sama orang-orang kayak gitu gitu. Yang sebelumnya aku nggak tahu gitu kalau di karaoke bisa ngambil perempuan, dan dari mereka kenal dengan orang-orang kayak gitu. Terus aku tahu gitu, ternyata bisa ngambil perempuan di sini. Ternyata disediain perempuan di sini. Kalau gitu aku nggak tahu guys selama ini. Atau maksudnya tuh sebelumnya itu aku nggak pernah tahu ada karaoke yang seperti itu gitu. Yang aku tahunya karaoke Inul gitu. Aku nggak tahu karaoke yang kayak gitu gitu. Tapi ini pertama kali aku diajak karaoke sama orang itu, dan aku tahu begini gitu. Terus setelah itu aku orangnya memang suka nyanyi ya. Aku memang suka nyanyi, kebetulan suara aku lumayan membanggakan diri sendiri. Ya, tapi aku memang suka nyanyi. Aku suka nyanyi gitu. Terus nyanyi dong aku. Wah, terpesona dong mereka dengan suara aku gitu. Wah, semakin ketiprak dia kan. Terus itu kalau nggak salah selesai sampai jam 3 subuh loh guys. Bayangin karaoke dari jam 3. Tapi aku ngerasanya nggak puas aja gitu, sampai jam 3 subuh pun aku masih ngerasa nggak puas karaoke. Mungkin karena banyak orang muter mic-nya ya, jadi sama kita cuma beberapa kali aja dapetnya gitu. Apalagi orang-orang di dalam itu mabuk ya kan. Ya sudahlah, yang menguasai mic ya perempuan itu guys. Mau suaranya kayak gimana pun ya mereka aja yang menguasain. Ya akunya sih still ya, aku tetap jaga image dan jaga value aku gitu. Aku nggak yang aku pengen nyanyi gitu, bodo amat gitu. Aku
Yang penting aku harus bisa stablekan aku kalau aku punya dinding di antara mereka gitu. Jadi aku nggak sama mereka gitu. Aku bukan maksudnya merendahkan ya, tapi aku merendahkan orang-orang yang kerja kayak gitu, bukan. Maksudnya tuh aku menjaga dinding ini tadi karena aku ada sesuatu yang ingin aku gapai gitu, yaitu laki-laki ini gitu. Jadi itu belum jadian loh guys, nggak ada jadian ya sama dia. Terus besoknya dia ya udah jam 3 pulang, aku nggak diantar karena aku pakai motor sendiri ya. Cuma dia khawatir aja sama aku karena udah malam. Tapi kalau aku udah biasa sih, aku main keluyuran malam-malam memang. Terus dia bilang, aku antar kamu pakai taksi aja ya katanya kan. Kamu naik taksi, aku yang bawa motor, kamu ngikutin dari belakang. Ih ngapain gitu, emangnya kamu tahu sini, ini kan daerah aku, kamu no worries about me gitu ya. Sekarang nggak usah khawatir tentang aku gitu, aku udah biasa gitu. Terus dia bilang, hah udah biasa? Iya, aku nggak jaga image aja ya. Iya, aku nggak udah biasa keluar malam, udah biasa gitu. Tapi kamu kayak nggak tahu tadi ini. Iya, kalau karaoke emang nggak tahu. Aku nongkrongnya di situ tuh. Oh nongkrong di situ suka. Kita pun suka lo nongkrong di situ katanya. Tapi kok nggak pernah ketemu ya? Jodohnya mungkin ketemunya sekarang gitu. Oh iya gitu. Terus ya udah kamu pulangnya hati-hati, nanti sampai di rumah telepon aku gitu. Aku bilang iya. Terus sampai di rumah ya aku telepon dia, aku bilang aku udah nyampe itu. Wah syukurlah, dia bilang aku pun udah nyampe di kapal katanya kan. Terus dia bilang besok boleh ketemu nggak? Boleh gitu. Terus aku bilang ketemunya di mana? Di Jeko aja katanya. Ya udah, ketemunya di Jeko. Terus waktu itu aku pakai handphone apa ya? Pakai handphone Nokia. Ya aku pakai handphone Nokia tapi udah yang gede gitu, bukan yang poliponik, bukan, tapi udah yang gede, udah bisa buka Facebook gitu, udah bisa buka internet. Nokia, aku lupa itu Nokia berapa ya. Terus aku pakai BBM BlackBerry ya, aku pakai BlackBerry. Oh aku belum pakai BlackBerry, tapi waktu itu lagi hot-hotnya BlackBerry guys. Aku masih pakai Nokia. Terus aku waktu itu belum pakai BlackBerry. Terus dia bilang waktu yang ketemu besoknya itu, dia bilang kamu punya pin BB katanya. Pin BB apaan? BlackBerry. Aku nggak punya BlackBerry, aku gituin kan. Padahal asik loh chat di BlackBerry katanya daripada chat kayak gini, karena waktu itu chatnya chat biasa, cuman modal bonus misal satu hari 100 SMS gitu. Satu hari bonus nelpon berapa menit gitu, itu aja sih menangnya. Terus dia bilang asik loh katanya, ada paketnya gitu. Aku bilang aku nggak punya BB, aku bilang gitu. Sebenarnya aku pengen beli BB lagi katanya. Hah? Kamu punya BlackBerry? Dia bilang iya aku punya. Waktu itu dia pakai apa sih, torch ya, yang sliding ke atas terus turun ke bawah lagi, di atasnya Gemini. Waktu itu Gemini udah bagus banget itu BlackBerry ya. Terus aku bilang aku suka yang touchscreen gitu, padahal kalau Nokia aku nggak touchscreen sih, pakai keypad aja ya kan. Jadi kalau misal touchscreen tuh kayak waktu itu handphone tuh terbaru banget gitu. Jadi waktu itu apa itu yang torch ya, aku nggak tahu sih, tapi yang punya dia yang sliding ya, yang yang slide turun ke bawah, turun ke atas gitu ya. Terus aku bilang, kalau menurut kamu apa ya yang bagus? Terus aku bilang, kalau nggak salah ingat ya guys, kalau nggak salah BlackBerry itu torch. Aku bilang kalau nggak salah mereknya torch ya bang. Terus dia bilang, kamu bisa tolong aku nggak katanya, tolong beliin aku BlackBerry itu. Kamu tahu kan tempatnya di mana katanya. Aku bilang iya aku tahu. Beneran? Iya. Kira-kira berapa ya? Waduh aku nggak tahu deh.
Terus waktu itu ya, itu tahun 2008 ya guys, dia kasih aku uang 1.500.000. Kok 1.500.000 sih? Oh enggak, 2.500.000. Dia kasih aku uang 2.500.000. Dia bilang, kamu bawa aja ini dulu, nanti takutnya kurang katanya. Terus aku bilang, pergi sama aku aja. Dia bilang, enggak kamu aja yang pergi katanya. Pikirku, kenapa orang ini malu apa ya pergi sama aku gitu kan. Aku bilang, oh terus kamu gimana? Ya udah, aku tungguin kamu aja di sini gitu. Oh ya udah, aku bilang. Terus aku pergi ke langganan teman aku ya. Maksudnya aku punya teman, dia punya counter handphone. Jadi aku selalu kalau misal beli handphone ke teman aku sendiri gitu. Jadi aku pergi ke sana. Terus aku bilang, ini ada orang minta tolong beliin aku handphone ini. Terus dia tanya aku, kalau kamu menurut aku gimana bagusnya? Aku bilang aku suka yang ini gitu. Kalau nggak salah Torch. Oh, ya udah aku belilah. Beli 1.200.000 kalau nggak salah guys. Loh, ih murahnya. Dia tapi nggak bilang sih berapa dia kasih ya kan ke temanku. Ya udah, aku beli langsung. Kalau nggak salah itu second hand, itu bukan baru. Aku beli second hand. Terus aku pulang lagi. Terus aku balik lagi ke dia, aku udah beli handphonenya. Terus aku bilang, bang ini handphonenya, harganya 1.200.000, aku balikin sisanya. Dia bilang gini, udah ambil aja sisanya. Ini yang ku mau, tapi aku nggak ada terpikir yang dia mau kasih kelebihannya itu ke aku, nggak ada terpikir sama sekali. Tapi memang aku mau uang. Dia bilang ambil aja sisanya gitu buat jajan kamu katanya. Ih seriusan? Iya, makasih banyak loh bang. Iya, terus dia ambil. Terus aku bilang, ini handphonenya. Udah, buat apa aku handphone banyak? Aku kan udah punya BlackBerry. Lah terus ini buat apa? Aku bilang, tadi kamu bilang kamu mau beli. Enggak, itu aku mau beliin kamu, makanya aku tanya kamu sukanya yang apa. Oh my god guys, itu bagi aku laki-laki yang kasih surprise yang pernah terbaik bagi aku tuh dia gitu. Dia bukan orang Jawa, dia orang Riau. Tapi teman-temannya yang lain itu orang Jawa ya, dari Jawa Timur. Aku tuh luluh banget jadinya guys. Oh my god, udahlah. Jadi benar-benar aku dapat uang itu 2.500.000 ya kan. Jadi sisanya di aku, handphonenya dapatnya di aku gitu. Tapi sayangnya, kenapa aku pilih itu dalam hatiku ya? Ternyata touchscreen-nya itu susah banget dipakai. Di total kuat-kuat pun susah banget pakai gitu. Terus aku rasa itu terakhir aku ketemu dia guys. Sedih banget. Dan aku setelah aku kehilangan dia, aku mencari dia sebenarnya. Gimana enggak, setelah dia kasih aku surprise yang kayak gimana bikin aku mencair itu, kayak coklat itu udah jadi air ya kan. Tiba-tiba dia menghilang, nggak ngasih kabar apa-apa. Dia nomornya pun nggak aktif lagi. Terus aku berusaha dong cari dia gitu. Berusaha cari dia itu ya dengan cara aku pergi ke mall itu supaya aku ketemu sama teman-temannya gitu. Akhirnya aku ketemu, aku nggak tahu ya guys, apapun yang aku niatkan pasti alhamdulillahnya tuh dapat gitu, jalannya tuh ada aja gitu. Terus ya aku ketemu sama temannya. Jadi temannya ini ada 3 orang lagi ketemu dengan temannya ini. Yang satu teman ini yang kemarin aku pernah ketemu, yaitu kaptennya. Kalau dia itu kemarin bagian mesin ya. Terus yang kapten ini kan bagian deck ya, bagian atas. Jadi dia ini kaptennya yang bagian mesin gitu. Jadi kalau kapten di atas ya pasti uangnya udah banyak ya. Kapten yang di bawah pun juga banyak gitu, kalau mereka kaptennya gitu. Jadi yang beliin aku handphone itu panggilannya Bas, kalau yang ini Cap. Jadi aku bilang, Cap, hei apa kabar cewek, katanya kan. Baik gitu kan. Kalau nggak salah namanya Rizal, si orang Riau itu. Aku bilang, oh aku langsung to the point aja dong, aku cari dia gitu kan.
Rizal mana ya? Loh, kamu nggak kontak dia gitu, atau dia nggak kontak kamu? Aku bilang enggak. Waduh, dia bilang gimana ya aku mau ngomongnya. Aku bilang kenapa? Cek dulu guys, oke. Aku bilang kenapa emangnya? Nggak enak aku mau ngomong sama kamu, katanya kan. Nggak apa-apa, ngomong aja, kenapa sih? Aku bilang, oh dia cuti gitu. Oh cuti. Udah, terus aku bilang kenapa emangnya? Dia cuti nikah. Cuti nikah guys. Aku langsung kayak gimana ya, aku tuh nggak bisa berkata apa-apa lagi, aku cuma diem aja sampai Captain dia bilang kamu oke? Ayo oke. Enggak, aku bilang lu nggak oke. Udah kalau nggak oke kita karaokean aja. Aku bilang, enggak, dan matiku mana mau aku sama kamu. Dia udah tua, bukan tua banget sih, maksudnya dia kategori orang yang udah punya istri ya kan. Aku nggak mau. Jadi mereka datang bertiga, 2 bujang, 1 dia yang udah married gitu. Jadi aku suka sama salah satu, bukan suka sih, maksudnya aku suka aja ngeliat dia. Aku tuh orangnya suka sama orang yang pendiam. Sama suami aku ini pun karena dia pendiam guys. Kalau aku ngeliat laki-laki pendiam itu ada value gitu, kayaknya cool banget. Jadi aku membawa diri aku tuh dari cara aku suka sama laki-laki. Aku suka sama laki-laki yang pendiam, nggak pecicilan, nggak banyak omong, kelihatan cool gitu. Jadi aku suka sama laki-laki kayak gitu. Jadi aku harus kayak gitu juga gitu. Jadi aku kalau sama orang itu diam, kalau aku menarik simpati orang aku tuh diem gitu, nggak pecicilan. Padahal aslinya masya Allah. Nah, jadi aku suka sama dia yang satu ini. Dia rambutnya gondrong, keriting gitu. Dibilang handsome, dia giginya sedikit jongos, tapi dia punya hidung mancung. Aduh, aku nggak bisa ngelihat laki-laki hidungnya mancung, kelepek aku guys. Apalagi dia pendiam gitu. Kalau hidungnya mancung pecicilan juga nggak suka. Nggak banyak omong, bahkan nggak ikut nimbrung ngomong, malah dia banyak diem, bahkan ibaratnya kayak cuek aja gitu. Aku ngeliat laki-laki cuek itu kayak gimana gitu, penasaran, pinisirin banget aku ya. Ibaratnya ngelihat aku aja enggak, dia kalau ngobrol dia sibuk minum kopi, enggak yang. Jadi aku suka sama dia gitu. Terus nggak taunya ya udah, terus kita tukar-tukar nomor ya. Tapi aku tukaran nomor sama yang satu lagi, sama kaptennya juga, jadi 2 orang. Jadi yang pendiam ini dia aku pun nggak nanya, karena aku pun kayak males juga sih ya, kayak segan gitu mau nanya nomor dia. Takutnya segannya tuh takutnya gini, kalau dia mau kasih, kalau dia nggak mau kasih kan gondok akunya ya kan. Jadi aku nggak minta gitu. Terus kalau yang satunya kan diajak ngobrol iya gitu, masuk juga lah ya dia ngobrol gitu kan. Nggak taunya guys, yang satu lagi tuh suka sama aku, bukan kapten ya, suka sama aku, namanya Anto. Kalau yang satu lagi tuh namanya Wawan, yang pendiam itu namanya Wawan. Padahal Anto ini rambutnya gondrong juga, tapi aku poinnya bukan dari gondrongnya ya, aku poinnya dari pendiamnya sih. Sebenarnya si Anto ini orangnya manis, bibirnya tipis, hidungnya mancung, muka dia sedikit ke orang India gitu mukanya. Tapi bagi aku kayak ngebosenin gitu ngeliat muka dia gitu ya. Mungkin karena aku chemistry-nya kena sama yang Wawan, jadi aku ngeliat dia kayak biasa aja gitu. Aku tahu juga ya, ternyata dia suka sama aku. Terus ya udahlah ya, aku jalanin aja. Sebenarnya dari pertama aku jalan sama dia sampai
sampai kita nggak ada kontak itu sebenarnya nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Jadi aku mau sama dia cuman uang doang gitu. Ibaratnya aku kalau misal punya pacar itu minimal mereka harus ngasih aku 3 juta dalam 1 bulan. Ada aja alasan aku bukannya langsung to the point aku minta gitu, enggak lah guys. Aku bilang, aku mau pusing kepala aku gitu, aku mau bayar kuliah tapi uangnya udah kepake, gimana ini. Alasan aja, padahal bayar kuliah udah kebayar ya kan. Ditiru boleh ya, ditiru aja. Kan kerjanya halal, orang nggak ngapa-ngapain ya kan, cuma melorotin uangnya pacar ya kan, nanti dia kasih gitu. Terus aduh handphone aku rusak, padahal handphone aku nggak ada rusak sama sekali. Nanti ya udah maunya gimana katanya. Mau dibelikan di Singapura atau mau beli sendiri? Aku bilang beli sendiri aja di Jambi. Padahal sebenarnya mau uangnya ya kan. Nanti uangnya dikasih, handphonenya nggak aku beli. Ngapain beli handphone? Aku dulu ibaratnya kalau beli handphone itu aku nggak pernah yang namanya minta sama orang tua loh guys. Dari jerih payah aku sendiri membobol pacar-pacar aku. Lagipun waktu itu aku punya butik ya. Jadi aku waktu gadis aku, alhamdulillah aku termasuk cewek yang sukses gitu. Alhamdulillah. Aku tuh bisa ngumpulin emas itu banyak banget loh guys. Dari uang halal loh ya. Bukan dari porotin bukan dari morotin pacar. Aku punya butik ya, aku jualan door to door dari teman ke teman. Terus di kampus aku juga jualan. Pokoknya kalau misal aku kuliah itu isinya cuma 1 laptop sama baju-baju guys, baju jualan, tas jualan, jam lah segala macam aku jual. Jualan pulsa juga. Jadi kalau dulu tuh kan bisa jualan pulsa guys, pakai handphone ya kan. Jualan pulsa, jualan baju, jualan tas, jualan jam, jualan sendal, jualan sepatu, aku jualin semua pokoknya. Jadi aku bisa traveling kemana-mana itu pakai uangku sendiri. Aku nggak ngeribetin mama, nggak pernah. Sampai mama aku tuh mengakuin aku kalau aku tuh nggak pernah ngerepotin dia masalah uang gitu. Jadi uang penghasilan aku itu yang dari bisnis itu benar-benar aku simpen. Jadi dari ibaratnya uang itu biar 50 perak pun aku tulis keuntungan dan pengeluaran, pemasukan semuanya aku tulis gitu ya. Jadi betul keuangan aku dari bisnis itu benar-benar tertata rapi gitu. Jadi kalau uang dari laki-laki ini tadi, dan waktu itu kenapa aku suka sama pelaut, aku bisa sama pelaut yang lain juga gitu. Jadi aku bisa, karena mereka jauh-jauh ya kan, nggak selalu ketemu gitu, tapi uangnya selalu ketemu uangnya. Mereka di mana uangnya nyampe, mereka di mana uangnya nyampe ya kan. Aku nggak bilang jangan ditiru, nggak, tiru aja ya kan. Apalagi kalau untuk serius ya why not ya kan. Kalau untuk serius, uang dari pacar itu ditabung guys buat nikah ya kan. Tapi waktu itu aku nggak ada kepikiran untuk nikah sih, masih main-main aja. Apalagi sama si Anto ini, nggak ada sama sekali rasa cinta itu, nggak ada gitu. Terus aku sampai gimana caranya aku bisa dapetin nomornya si Wawan. Waktu itu aku ya udah minta aja sama si Anto dengan alasan gini, kalau aku nggak bisa kontak kamu, aku kontak dia, aku bilang gitu. Terus dia bilang nggak enak dong. Terus aku bilang, kamu mau kasih apa enggak? Dia bener-bener kelepek banget guys sama aku. Kamu mau kasih aku apa enggak? Dia bilang, kalau nggak mau kasih ya udahlah, lebih udahan aja, kamu susah angkat telepon itu. Sebenarnya dia nggak susah-susah amat sih, dia nggak angkat itu kalau misalnya dia lagi kerja aja gitu, misalnya dia lagi di ruang mesin ya. Terus sebenarnya aku nelpon dia, omongannya uang doang guys. Aku heran masih aja dia mau ya. Sebenarnya aku minta uang itu sengaja untuk menjauh dari dia gitu, karena aku
nggak enak mau nolak dia gitu guys, maksudnya ngajakin dia putus atau gimana, dia tuh aku nggak enak gitu. Jadi ya dengan cara nelpon dia, aku ngomongnya uang, nelpon lagi uang lagi, kok dalam hati aku kok dia nggak ada ngerasa gimana gitu ya, masih aja dia nelpon. Wah, sampai panas handphoneku guys, aku sampai males gitu sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Terus akhirnya aku dapat nomor dia, nomor si Wawan, aku langsung direct, aku aku SMS. Ini perempuan duluan ya guys, aku sih I don't care gitu. Sebenarnya aku tahu si Wawan ini ada cewek di atas di karaoke itu. Setiap dia datang, dia akan ambil perempuan itu, dan itu buat aku sakit hati banget gitu. Kita nggak ada apa-apa, tapi aku rasa dia tahu aku punya perasaan sama dia, aku tahu. Terus aku waktu dapat nomor dia, aku nggak langsung ngomong kalau aku suka sama dia. Terus aku cuman SMS gini, Mas, ini nomornya Eka gitu, kalau kalau misalnya nanti ada apa-apa, aku misalnya nelpon, berarti ini nomor aku gitu. Dia bilang, oh oke, katanya. Boleh ya aku simpan nomor kamu, aku bilang gitu. Dia bilang, oke, boleh, katanya gitu. Ya, dia ngomong oke, boleh aja, aku udah gimana gitu ya. Yes, ngomong saking excitednya aja, guys aja yes. Dia ngomong oke, nggak apa-apa, ibaratnya dari perkataan dia yang tidak menolak aku menyimpan nomor dia aja, aku udah happy-nya bukan main gitu. Saking aku tuh bener-bener banget mau sama dia gitu. Jadi aku berpikir mau sama dia itu sudah melalang buana loh guys. Aku kalau misalnya mau dia terima aku bener-bener serius sama dia, aku nggak akan main-main, aku nggak akan selingkuh sama siapa-siapa. Jadi aku fokusnya, kayaknya pikiran aku kalau misalnya aku sama dia, pikiran aku udah maju guys, aku mau merit sama dia gitu. Terus besoknya kalau nggak salah dua hari berikutnya dia nelpon aku, dia bilang, Eka, hari ini kamu ada waktu, katanya gitu kan, sekitar jam 3 atau 4 sore katanya gitu kan, kita ketemu di Jeko. Aku bilang bisa. Wah, aku udah happy banget loh guys, aku happy gila pokoknya, happy banget, masya Allah, aku happy gila, happynya tuh happy minta ampun aku, ya Allah, happy banget aku guys. Terus ya udah aku ketemu sama dia. Jadi posisinya waktu itu aku udah ngejauh ya, aku udah ngejauhin si Anto gitu, sampai aku tuh ganti nomor. Aku rasa dia nelpon aku ini karena aku ganti nomor, tapi si nomor Wawan ini aku masih simpen dan aku kontak dia, aku bilang ini nomor aku dan jangan bilang sama si Anto gitu. Terus ya itu, setelah aku kontak dia, aku bilang kayak gitu, dia bilang besok hari ini bisa ketemu nggak gitu. Ya udah, aku langsung bilang bisa gitu kan. Terus aku ketemu sama dia di Jeko, terus udah pesen minuman, udah pesen donat. Terus dia bilang, aku mau tanya, katanya, kenapa kamu kasih tahu nomor kamu yang baru tapi kamu bilang nggak boleh kasih tahu sama Anto, katanya gitu kan. Aku bilang, aku nggak mau ada hubungan apa-apa lagi sama dia, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, ya sebenarnya aku udah lama mau bilang sama kamu, katanya kan. Sebenarnya dia tuh udah punya tunangan, katanya, di Kalimantan. Jadi dalam waktu dekat mereka akan menikah, katanya gitu. Cuman aku mau bilang nanti aku takutnya kamu sakit hati. Dan berarti aku boro-boro aku mau sakit hati, kenapa nggak dari dulu kamu bilang sama aku ada alasan, dan mati aku ya kan. Aku takutnya nanti kamu sakit hati, katanya. Aku pikir kamu nggak mau kasih tahu nomor kamu ke Anto. Aku pikir kamu udah tahu gitu. Enggak, aku nggak tahu, aku bilang gitu kan.
Terus alasan kamu apa, katanya kan. Nggak mau kasih tahu Anto, tapi kamu kasih tahu nomor kamu ke aku, katanya. Langsung aku to the point, guys, karena aku suka sama kamu dari pertama kali aku ketemu sama kamu. Dia langsung meringis aja, guys. Dia langsung aku boleh ingat senyum dia kayak gimana. Terus dia bilang, kok bisa, katanya gitu kan. Nggak tahu, aku bilang suka aja sama kamu. Aku bilang kamu pendiam, aku bilang aku suka sama cowok pendiam. Kamu tuh pendiam banget. Waktu pertama kali ketemu aja kamu nggak pernah ngeliat muka aku, padahal aku tuh pengen banget lo kenalan sama kamu. Taunya malah Anto lagi. Lah, kamu aja nggak nanya nomor aku, katanya gitu kan. Ya bisa kamu cuek-cuek gitu, aku bilang. Kalau aku minta nanti kamu nggak mau kasih gimana, kan akunya gondok, aku bilang gitu kan. Aku orangnya memang pemalu, katanya. Aku kalau nggak kenal memang pendiam, katanya gitu. Tapi aku memang orangnya pendiam kok, katanya. Masa, aku bilang. Tapi kalau di atas sama pacar kamu, aku bilang gitu. Alah, aku bilang apa namanya, kalau sama pacar kamu di atas itu pecicilan, aku bilang. Kis-kis kan di depan aku, guys. Dia bilang aku kan bayar dia, katanya gitu. Bukannya kamu pacaran sama dia, panggilannya Bunga, cewek itu. Bukannya kamu pacaran sama dia, dia yang menganggap aku pacar dia. Aku enggak sih, kata dia. Terus kita gimana, katanya gitu kan. Aku bilang ya terserah kamu, aku sok cool aja ya kan. Ya aku sih terserah sama kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, kalau kamu mau sama aku, mungkin aku akan ketemu kamu mungkin hanya beberapa kali lagi aja. Aku bilang, kenapa kamu merit? Aku bilang gitu. Ya habisnya yang pertama itu merit, guys. Terus yang kedua itu kan katanya dia mau merit juga. Terus aku tanya, kenapa? Aku bilang, kamu mau merit juga gitu. Dia bilang, hahaha, dia ketawa. Enggak lah, katanya. Apanya mau merit, jodoh aja calon aja nggak punya, katanya gitu kan. Aku bilang calonnya di mana-mana ya kan. Dia bilang enggak, aku mau sekolah lagi, katanya. Oh. Terus kalau aku tanya sekolah berapa lama, berapa bulan gitu ya sekolah. Sambil nunggu daftar dan segala macam bisa 1 tahunan lah dia nggak kerja ya. Dia bilang nanti aku nggak punya uang, katanya. Uang aku habis untuk sekolah, katanya. Aku nggak bisa ngasih kamu apa-apa, katanya. Dalam hatiku, kamu tuh nggak perlu mengkasih apa-apa, kamu cukup kamu menerima aku apa adanya aja, aku udah happy. Gila. Aku bilang jangan berpikiran kayak gitulah, aku bilang gitu kan. Soalnya kamu kalau sama Anto mintanya uang terus. Terus aku bilang, kok kamu tahu? Oh, ya tahu, katanya. Orang Anto suka ngomong kok sama aku, katanya. Kurang ajar, lepes juga mulut dia ya kan, bikin malu dia. Terus aku bilang, aku sengaja aja sih sebenarnya, aku setiap nelpon minta uang, setiap nelpon aku ngomongnya uang, bilang. Sengaja kasih dia ilfil, aku bilang gitu, biar ini cewek matre banget sih, udah sengaja aku bilang biar dia menghindar dari aku. Nggak taunya nggak menghindar dia, aku bilang gitu. Iya, katanya. Dia bilang dia serius sama kamu, katanya. Sebenarnya itu yang tunangannya itu bukan keinginan dia, tapi itu perjodohan keluarganya, katanya. Tapi yang perempuan itu mau sama dia nggak mau, dia maunya sama kamu, pret, aku gituin. Dia bilang kenapa kamu nggak mau dia kan ganteng, katanya. Aku bilang stop talking about handsome. Aku bilang aku bukan cari orang yang handsome atau gimana, aku mau cari orang tuh yang bikin aku nyaman, aku bilang. Terus dia bilang, emang aku bikin kamu nyaman? Aku kan nggak tahu, aku kan belum pernah jalan sama kamu, aku belum pernah
Aku belum pernah pacaran sama kamu, aku belum pernah tahu kayak gimana kamu, atau telepon SMS atau kayak gimana, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah katanya, sekarang kita jalanin aja katanya. Cuman aku bilang aja mungkin kita akan ketemu 2 atau 3 kali lagi. Setelah itu aku akan pulang ke Jawa, aku mau ngurusin masuk sekolah lagi katanya. Terus sebenarnya itu posisi dia chief ya. Chief itu dia di bawah captain, jadi dia wakilnya captain gitu. Wakil captain itu waktu itu dia sekolah, dia ijazahnya dia sudah ijazah 3 kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah. Jadi ijazahnya pelaut itu dari dasar 5, 4, 3, 2, 1. Jadi satunya yang paling bagus. Jadi dia ijazah dia udah 3. Dia mau ngambil 2, ijazah 2. Jadi dia mau ngambil semakin tinggi lagi. Makanya dia dapat perusahaan Singapura. Jadi itu perusahaan yang dia kapal dia itu perusahaan Singapura ya. Terus aku bilang oke, long distance pun aku bisa gitu. Terus dia bilang susah kalau mau ketemu gimana katanya kan ada teleponan. Aku bilang gitu, masih bisa teleponan. Waktu itu belum bisa video call guys, kan bisa teleponan. Aku bilang, aku masih ingat loh guys, saking gimananya aku sama dia ya. Dia itu tinggal di daerah Lumajang. Aku nggak tahu Lumajang itu kabupaten atau kecamatan, aku nggak tahu, tapi dia tinggal di Lumajang. Aku berharapnya kalian atau Mas Wawan bisa ngeliat vlog aku. Kalau misal Mas Anto ada ngeliat vlog aku, ya aku minta maaf. Disinilah aku curhatin sebenarnya ya. Terus apa namanya, ya udah setelah 3 kali itu ya udah dia pulang ke Jawa. Aku tuh kangen sama dia, kangen banget. Terus aku bilang, terus kebetulan aku punya keluarga di di Situbondo ya, bukan keluarga darah sih. Dia dulu ngajar di SD-nya bapak aku kan kepala sekolah, jadi dia guru di SD-nya bapak aku gitu. Terus dia udah pindah ke Jawa, udah pindah ke Situbondo, Jawa Timur ya. Terus aku kontak keluarga aku yang di sana itu. Aku bilang aku mau ke sana. Dia udah datang aja kak ke sini katanya. Ya udah, aku nggak naik pesawat guys, aku pakai bus. Aku dari Jambi ke Surabaya itu ya. Aku pakai bus itu turunnya di mana ya? Transitnya kalau nggak salah transitnya di Jakarta. Di Jakarta atau di Bogor ya, aku pakai Lorena dulu, bus Lorena. Terus transit, terus aku turunnya di Probolinggo. Jadi aku bilang sama dia, aku mau ketemu sama kamu, aku bilang. Terus dia bilang, ya udah, kamu mau kemana? Aku bilang mau ke Situbondo. Ya udah kita ambil tengahnya aja katanya. Kita ketemu di Probolinggo katanya. Kalau misal kamu di Situbondo, dari Lumajang lumayan katanya. Terus kalau Probolinggo nggak terlalu jauh katanya gitu. Ya udah, aku bilang ketemulah. Akhirnya dia ambil aku di di tempat pemberhentian bus ya. Ambil aku, terus dia bawa aku nginep di hotel. Dia ambil 2 kamar, dia sama temennya guys. Jadi aku sendiri aja ya. Bukannya jangan berpikir munafik segala macam, nggak munafik. Aku mau sama dia, ibaratnya tuh pengen ngobrol gitu 1 malaman, karena besoknya dia bilang dia harus pulang karena banyak yang mau diurusin gitu. Dia bilang pagi-pagi harus berangkat. Terus ya aku harus pagi-pagi juga harus berangkat dari hotel itu, dari Probolinggo lanjut lagi ke Situbondo.
Jadi ya udah, dengan terpaksa banget guys aku harus pisah sama dia. Dan malam itu aku pengen ngobrol-ngobrol, aku bilang kalaupun kamu nggak mau masuk ke dalam sini, kita ngobrol di luar. Dia bilang, kamu nggak sejuk, itu Probolinggo sejuk loh guys, kamu nggak kedinginan katanya. Aku bilang enggak, masa katanya, ini dingin kayak gini katanya. Terus dia bilang, ya udahlah kalau mau ngobrol aja yuk sebentar. Terus kita kayak apa sih namanya, pendopo gitulah ya, di hotel itu di bawah. Jadi hotel itu ada 2 tingkat, kayak bukan hotel sih, kayak penginapan gitu. Jadi ke bawah kayak kontrakan gitulah, tapi itu hotel gitu. Jadi di bawahnya ada pendopo, jadi kita ngobrol di situ palingan cuman 2 jam kalau salah ya, 2 jaman gitu. Terus dia bilang, ya udah kamu masuk segih katanya kan, kamu kan capek katanya. Aku bilang nggak apa-apa gitu, aku kan niatnya mau ketemu sama kamu kesini gitu kan. Kamu mau kamu bukan mau niat ketemu aku katanya, kamu tuh niatnya mau ketemu keluarga kamu kan di situ Bondo. Aku bilang enggak, aku niatnya mau ketemu sama kamu, nggak mungkin aku mau ngikutin kamu ke Lumajang, aku gituin kan. Jadi kebetulan dia ambil sekolahnya itu di Surabaya, jadi dia bolak-balik lah ya, Surabaya Lumajang gitu. Terus aku bilang, kalau boleh sampai besok aku sama kamu, aku maunya sama kamu gitu, tapi kamu bilang kamu sibuk gitu kan. Ya Tuhan, aku tuh sampai segitunya guys sama dia. Dia bilang, aku minta maaf banget, dia orangnya sopan sekali. Dia bilang, aku paham tapi aku minta maaf banget katanya. Suaranya lembut, cara ngomongnya sopan, memperlakukan aku tuh sesopan-sopannya. Sampai aku tuh, ya Allah, ini orang value-nya. Tapi padahal lo guys ya, dia sama yang bunga itu minta ampun di depan aku. Ya Allah ya Tuhan, kayak nggak punya malu sama sekali. Cipok-cipokan di depan teman-temannya, di depan-depan kita semua, biasa aja, mangku-mangku nggak jelas gitu. Tapi kok dengan aku gitu ya, aku berpikir aja deh, dia benar-benar menjaga kehormatan aku atau dia nggak mau sama aku gitu. Tapi dia benar-benar sopan banget, sampai ibaratnya laki-laki loh guys, sawatnya itu coba sejengkal dari kata mak aku tuh, sejengkal dari anjing sawatnya itu ya. Mau guys, sampai dia bawa temennya, sampai dia ambil 2 kamar gitu. Ya aku pun sebenarnya nggak ada ekspektasi yang aku pikir aku akan sama dia di hotel berdua gitu, enggak, sama sekali nggak berpikir yang aku pikirkan. Aku ketemu dia, aku pengen peluk dia gitu, tapi ketemu dia aku nggak peluk guys, kayak segan gitu, sungkan. Mungkin karena perlakuan dia ke aku yang kayak gitu, jadi aku pun segan sama dia kayak gitu. Pecicilannya pun aku pun segan gitu. Cara ngomong aku ke dia pun aku tuh teratur banget gitu, nggak ada yang aku harus jaga omongan aku. Kira-kira omongan aku ini bikin dia ilfil nggak ya gitu, aku harus kayak gimana ya ngomongnya gitu. Aku nggak boleh sembarang ngomong gitu, karena aku takut gitu. Aku takutnya dia ilfil sama aku, bikin dia ngejauh dari aku. Itu aku takut banget, karena aku tuh pengen dia tuh sama aku gitu guys. Terus ya udah gitu. Dan di saat itu sebenarnya aku pacaran sama yang pelaut itu guys, yang aku seriusin sebenarnya, yang aku stres itu ya, yang aku putus dari dia, terus aku stres, terus aku nikah sama mantan suami itu. Sebenarnya aku sama dia juga sebenarnya. Jadi sekiranya berapa banyak yang aku kenalan itu tadi, aku masih sama dia sebenarnya. Tapi apa namanya, aku tuh boring sama dia itu, sama kebanyakan dia ya. Tapi
tapi aku boring. Oke, namanya Wendy ya, yang aku seriusin itu namanya Wendy, karena aku pacaran sama dia itu sebelum aku nikah loh guys. Dia yang support aku untuk kuliah ya, namanya Wendy. Jadi aku tuh kayak boring gitu sama Wendy tuh guys. Aku boringnya, dia per bulan itu ngasih loh guys, berapapun gaji dia ngasih ke aku semua ya, sampai dia megang cuma 100.000 aja. Jadi semua gaji dia akan kirim ke aku semua gitu. Kalau itu sama Wendy itu sama-sama orang Jambi, tapi dia pulangnya lama-lama, kadang bahkan sampai 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu baru bisa ketemu sama dia gitu. Dan posisinya itu kapal dia waktu itu jalannya Kalimantan ya, dan kalau dia di Kalimantan itu kalau udah masuk hutan nggak ada sinyal, jadi dia susah untuk kontak aku. Tapi kalau dia udah dapat kontak aku guys, aduh, kamu di mana? Aku bilang di sini. Sama siapa? Sendiri. Bohong katanya. Oh, nanti nuduh-nuduh gitu guys. Dia selalu nuduh aku selingkuh. Padahal dulu aku nggak pernah selingkuh. Tapi karena dia nuduh-nuduh aku terus, ya udah aku selingkuh aja beneran gitu. Terus dengan dia yang apa? Terus dengan dia yang posesif banget sama aku tuh bikin aku nggak bisa gerak gitu guys. Jadi aku kayak monoton gitu, nggak, dia jauh tapi aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa main-main gitu. Jadi aku kayak benci banget gitu. Apalagi kalau udah dia nelpon pasti berantem itu bikin aku gimana ya, stres guys. Jadi waktu aku ke Situbondo itu mungkin aku sekitar 1 minggu di Situbondo. Sebenarnya kepengen bilang sama keluarga di sana, aku bilang aku pengen ke Lumajang gitu. Sampai aku nanya Lumajang kamu di mana, tapi dia nggak mau tahu kasih alamat ya. Dia bilang happy aja sama keluarga di sana katanya. Terus aku bilang kalau nanti aku pulang ke Jambi bisa nggak ketemu lagi di Probolinggo. Dia bilang nggak bisa karena aku udah dia bilang lihat nanti kalau misalnya ada jadwal kosong aku nggak sibuk. Dia bilang bisa, tapi kalau aku misalnya sibuk aku nggak bisa katanya. Terus aku bilang ya udah. Jadi si pacar aku, si Wendy ini tahu ya kalau aku kesana. Jadi posisinya itu dia udah dapat sinyal waktu aku di Situbondo 3 hari. Udah 3 hari di sana. Terus aku bilang sama si Wendy nih, aku panggilnya AA. Aku bilang, aku pengen ke Bali. Kata adikku tinggal nyebrang aja udah nyampe Bali. Aku bilang gitu kan. Ya, sama siapa? Ya sendirilah. Aku bilang gitu. Emang berani? Udah nyampe sini apanya yang nggak berani? Aku bilang gitu. Dia bilang ya udah, tapi kamu jangan macem-macem di sana ya katanya. Dia bilang aku punya kenalan di sana, kamu mau aku telepon dia katanya gitu kan, biar dia yang bawa kamu kemana-mana. Jangan gitulah aku bilang gitu kan, gak usah ngerepotin temenmu, boleh nggak sih aku bilang gitu. Terus dia bilang oh ya udah, pokoknya sepanjang jalan nelpon, udah sampai mana. Aku bilang kamu nanya emang kamu tahu ataupun aku tahu aku di mana gitu. Terus aku sempat tertinggal bus sampai aku ngejar bus waktu itu. Jadi di Gilimanuk itu kita stop di Gilimanuk ya, mau masuk ke Bali itu dicek KTP guys. Aduhai, zaman dahulu itu aku tuh nggak bikin KTP. Aku bilang aku nggak punya KTP. Aku bilang KTP aku ketinggalan, padahal aku nggak punya guys. Kamu punyanya apa? Aku bilang punyanya Jasara Harja. Jadi aku waktu itu aku pernah kerja ya, sebelum kuliah aku pernah 3 bulan kerja sebelum, jadi aku nganggur 1 tahun ya setelah tamat SMA itu. Jadi selama aku kerja itu aku ketemu sama si Wendy ini. Jadi aku bilang kamu punyanya apa? Jasara Harja. Aku bilang ya udah kasih Jasara Harja aja. Aku nggak tahu ya kalau sekarang kayak gimana kalau mau masuk Bali. Waktu itu aku pakai bus ya, jadi aku pakai laut Gilimanuk ya, di Gilimanuk, pelabuhan Gilimanuk. Terus akhirnya aku bisa ngejar bus itu. Ya udah sampai di Bali, aku turunnya di Denpasar, cari ojek. Aku tanya sama ojeknya itu,
Oh bang, aku bilang beli di sini pantai yang bagus yang di mana ya, aku mau cari hotel yang dekat pantai yang bagus. Dibilang Sanur bagus, katanya Kuta bagus, katanya Nusa Dua juga bagus, kata dia. Tapi kalau Nusa Dua jauh dari sini katanya. Terus yang deket apa? Sanur katanya. Ya udah deh, aku bilang ke Sanur aja. Terus udah sampai di Sanur, aku ngeliat pantainya hitam, pasirnya kotor. Aku bilang aku mau di sini, aku mau cari pantai yang putih. Mau lihat Kuta katanya. Oke boleh. Terus ke Kuta lumayan jauh ya dari Denpasar. Terus udah sampai Kuta, aku bilang wah ini bagus nih. Terus aku bilang boleh nggak cariin hotel yang murah? Aku bilang gitu. Boleh katanya. Aku dapat hotel itu murah banget. Berapa ya? 125 kalau nggak salah satu malam. Tapi ya ampun, kasurnya itu berasa tidur di kayu guys, keras banget. Kipasnya baling-baling bambu. Sesuai budget. Tapi itu bener-bener deket sama Kuta. Setelah besok paginya aku keluar malam, ini apaan ini? Perempuan gak tau lah, bertato-tato gitu sama bule-bule, banyak banget. Ternyata itu hotel yang bisa dijadikan kos-kosan rupanya. Ya udahlah ya, yang penting jaga diri aja di sana ya kan. Cara kamu pecicilan, aku bilang gitu sebentar. Jadi aku nggak ceritain bagaimana aku di Bali. Jadi aku cuma ceritain aku di Bali itu, yang kasih uang aku di Bali itu si Wendy ya. Dia ngirimin aku 5 juta untuk aku di Bali sama uang tiket. Jadi aku ke setelah dari Bali itu aku pulang lagi ke Situbondo karena baju-baju aku di sana. Jadi aku ke Bali itu aku cuman bawa yang di badan aja gitu, nggak ada bawa ekstra. Pulang dari Bali aku bawa 2 koper guys. Wah murah lagi Bali itu. Jadi si Wawan ini nggak ada ngasih uang. Aku pun nggak berharap dia ngasih uang. Cuman waktu di Bali aku tuh nggak happy guys. Berantem terus aku sama Wendy itu. Gate tour aku pun dia jelesin gitu, sampai si gate tournya bilang, bilang sama dia aku nggak suka sama kamu, pacar aku bule. Bilang sama dia gitu, bilang sama dia yang suka sama aku nih bule katanya. Sampai gate tournya tuh bilang kayak gitu sama aku. Aku bilang nggak usah dijelasin, biarin aja lah dia mau ngomong kayak apa. Aku bilang penting uangnya dikasih udah. Aku bilang wah pinter kamu ya katanya. Jadi ya aku pun nggak ada berharap apa-apa, nggak ada pernah berharap uang dari si Wawan. Aku nggak tahu ya, tapi kalau dia pernah ngasih uang nggak ya? Pernah ya? Pernah sih, sebelum dia sebelum dia masih ketemu lah ya, sebelum dia pergi pulang ke Jawa gitu, dia ada ngasih 1 juta, 2 juta gitu ngasih. Dan mirisnya ya, di Situbondo di Probolinggo itu ketemu aku terakhir kalinya sama dia. Setelah itu aku lost contact sama dia. Sebenarnya aku berteman sama dia di Facebook. Aku ada tapi aku orangnya nggak mau sendiri ya. Aku nggak mau sendiri gitu. Apalagi aku ibaratnya hilang dari dia, aku tuh pengen mencari yang bisa ngehilangin perasaan aku sama dia gitu. Kalau nggak nanti aku bisa stres guys. Kalau aku stres gimana coba? Aku mau cari dia kemana ya kan? Jadi aku harus cari pengganti gitu yang bisa mengalihkan dunia aku dari dia gitu. Tapi nyatanya susah dilupain rupanya. Bahkan si Rizal aja yang kasih aku surprise itu, kasih uang sama handphone itu aja bagi aku biasa aja,
udah menjadi biasa bagi aku, saking aku tuh kayak gimana nya sama dia, sama si Wawan ini ya. Terus ya udah aku harus cari pengganti lagi, padahal aku masih jalan aja tuh sama si Wendy itu. Tapi aku udah berapa kali juga kegap sama si Wendy kalau aku selingkuh dari dia. Kalau misalnya aku mengalihkan perasaan aku ke Wendy, nggak bisa. Aku sama Wendy ya begitu-gitu aja sih, ya kan? Aku harus mencari something new gitu, something yang baru yang bisa mengalihkan si Wawan ini gitu. Kenalan sama ini sama itu, atau aku mencari tahu, kenalan sama pelaut cuma mau mencari tahu tentang dia gitu. Aku ada kirim pesan gitu, dia bales tapi lama banget gitu. Tapi sekali balesnya, kalau misalnya aku bilang, "Mas, aku kangen," aku bilang itu kan, dia bilang, "Iya, aku sama," katanya. Terus nggak tahu kayak gimana. Aku tuh sakit hati banget sampai aku delete dia dari Facebook ya, karena yang aku jarang kontak sama dia gitu. Ibaratnya kayak Senin Kamis sekiranya masih sering ya, 1 bulan cuma berapa kali gitu. Atau misalnya aku kirim pesan di Facebook, kirimnya kapan, balasnya kapan, ya aku tahu sih dia sibuk ya. Cuman aku nggak bisa karena aku terlalu rindu sama dia gitu. Terus aku berusaha untuk melupai dia, jadi aku hapus nomor dia, aku hapus Facebook dia gitu, aku blok gitu, supaya aku nggak bisa nemu dia lagi. Aku pengen menghilang dari dia, supaya aku tuh bener-bener menghilangkan perasaan aku tentang dia gitu. Tapi nyatanya nggak bisa juga guys, lekat aja dia. Gak tahu kenapa, apa sih istimewanya dia. Nggak ada istimewa sama sekali menurut aku, tapi nggak tahu aku sampai sekelepek itu sama dia. Dan aku mungkin beberapa minggu yang lalu pernah mencari Facebook dia dan ada ketemu, udah married ya, pasti udah married lah, umur aku sudah berapa ya kan. Dan anak dia, nggak tahu kalau di Facebook itu anak dia 1 sih cewek. Dan last terakhir lihat postnya dia pun wah udah berapa tahun yang lalu. Dia orangnya kayaknya memang nggak aktif di Facebook sih kalau aku lihat. Ya begitulah guys, jadi ceritanya begitu ya. Dan biasanya kalau aku sama Wendy itu putus nyambung. Nah, putus itu tadi nggak sama sekali, akhirnya nggak nggak nyambung lagi guys. Jadi inti dari cerita ini, nikmatilah masa muda kalian kalau yang nonton ini masih muda ya. Jadi intinya dari omongan aku ini, buat kalian semua yang masih muda, jangan sia-siakanlah masa muda kalian. Berpuas-puaslah untuk berpacaran, maksudnya berpacaran yang baik-baik aja ya. Maksudnya kalau kalian kalau mau mencari mencari jodoh itu diseleksilah sebetul-betulnya. Tapi aku yang kedua ini terseleksilah karena dia orang Singapura, ya kan. Kalau dibilang gajinya besar, jauh lah guys, besar lah gaji dia daripada mantan aku dulu. Bahkan yang mantan aku yang namanya Wendy itu sekarang kerjanya aja di daerah Arab sana aja masih biasa aja, masih besar ini gaji dia ya kan. Sombong aku guys. Maksudnya aku menyombongkan diri ke mantan aku yang dulu, yang aku dulu kelepek-kelepek sama dia, nyanyain aku gitu ya kan. Oke, jadi ceritanya sampai di sini dulu. Terus nanti next aku mau cerita tentang kehidupan. Jadi aku harus janji, aku akan janji cerita tentang kehidupan bener-bener di sini ya. Oke guys,
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih buat kalian yang sudah like dan komen. Jangan lupa tinggalkan komen kalian ya. Jangan lupa tinggalkan komen kalian. Yang belum subscribe, please lah guys. Aku bukan minta maaf, aku minta tolong banget. Tolong subscribe YouTube aku ya guys. I love you so much. Sarang heyo, see you next video. Bye bye.